dengan semangat dari Tuhan. Bersama pasti bisa. Kami pasti bisa. Pasti bisa. Apa Ken? KASIH. Bentar ya, habis ini ya. Thank you Dio, mantap. Silakan Reno. Oke, makasih Deo. Keren. Sebelum kita mulai ini Rahel, apa memang chatnya dinonaktifin ya? Soalnya nanti takutnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis, mungkin diaktifin. Bisa Jadi, chat. Dia bisa chat. Bisa Reno, semua bisa chat. Ada kok ini. Kok di aku nggak ada ya? Wah, kayaknya handphone nomor masalah berarti bro. Ini kayaknya dari tadi masalah. Ya udah kalau gitu, kalau emang semuanya bisa. Oke, kita langsung mulai aja ya. Tentang hidup yang berarti dari Bang Yani. Bang Yani, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Reno. Selamat malam semua teman-teman. Senang ya bisa ketemu dengan teman-teman semua ini via Zoom. Jadi bisa lihat Om Gino juga, kirain siapa tadi. Terus ada Dio juga ya, udah lama nggak dengar suaranya nih. Aduh, ini rumah dulu ini Dio, penuh kenangan nih. Terus saya nggak sendiri nih, ada Papa Kesia juga. Papa Kesia boleh ini sama si Hizkia. Ini juga bagian dari kita ya. Yang Salam Pak, malam. Malam kayaknya. Ya, ada Hizkia juga, ada Hizkia, Papa Kesia. Ya, oke ya. Jadi teman-teman, kenapa saya pilih tema ini? Ada beberapa hal ya. Yang pertama, sebenarnya tema ini masih sangat erat hubungannya dengan tema yang kemarin disampaikan oleh Naldo ya tentang panggilan. Tuh,
Ya, kemarin saya nggak bisa ikuti maksimal karena jaringan ya. Tapi mungkin malam ini tetap juga masih bicara tentang panggilan, tapi lebih ke hal-hal praktis yang saya ingin sampaikan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sebagian besar kita, kalau saya melihat sebagian besar kita dan termasuk saya juga, kita punya masa lalu yang buruk mungkin ya, masa lalu yang buruk, hidup kita dulu mungkin pernah rusak dan lain sebagainya. Nah, seringkali masa lalu yang seperti itu membuat kita merasa hidup ini tidak berarti. Ya. Nah, kalau saya belajar memang kita akan bisa menghayati hidup yang berarti. Sebenarnya hidup berarti itu ketika kita hidup dalam panggilan. Ya. Dengan kata lain, kita bisa menghayati hidup yang berarti, bisa meresponi panggilan itu kalau kita sudah selesai dengan masa lalu kita sudah selesai dengan diri kita. Ya, ya, buat saya mustahil seseorang bisa maksimal hidupnya, memiliki hidup yang berarti, bisa melihat panggilan, menemukan panggilan dalam hidupnya kalau dia belum selesai dengan dirinya. Dia belum selesai dengan masa lalunya. Karena itu saya pikir penting ya. Nah, ini kebetulan ada Bro Rudi, ini spesialis di sini. Sebenarnya nanti kalau ada yang menanyakan hal-hal ini bisa langsung ke beliau saja supaya lebih pas nanti ya. Karena ya mungkin ada di antara kita yang memang belum selesai dengan masa lalu kita tahu itu salah, jadi kita masih terus berjuang untuk bangkit dari hal itu ya. Atau yang ada juga yang sudah merasa selesai, tapi pengalaman saya secara pribadi, walaupun saya sudah merasa selesai, tapi di tengah jalan itu kadang-kadang seperti ada kekuatan yang menarik lagi. Ada kekuatan yang menarik lagi untuk saya melihat masa lalu. Untuk saya kembali ada celah dipengaruhi dengan masa lalu. Ya, jadi seperti itu. Sehingga ya tadi tidak efektif hidup dalam panggilan. Teman-teman, saya punya pengalaman seperti ini. Ya, saya punya pengalaman. Saya itu tumbuh ya waktu kecil saya itu tumbuh sebagai anak yang tertolak sebenarnya. Ya, saya nggak usah rinci ya gimana ceritanya jadi tertolak gitu. Kemudian waktu saya dewasa pun tiba-tiba saya sakit, ya, sakit lumpuh dan itu betul-betul membuat saya putus asa. Ya, saya merasa hidup saya sudah selesai. Saya tidak punya pengharapan. Ya, dalam situasi seperti itu, sepertinya saya sangat kuat punya alasan untuk mengasihani diri sendiri. Ya. Nah, teman-teman, ketika saya dalam keadaan seperti itu, ya saya terpuruk, saya hidup terus mengasihani diri sendiri, hidup dalam keputusasaan, itu betul-betul hampir menghabisi hidup saya. Nah, saya ingat ada satu kejadian seperti ini yang saya ingin bagikan sebenarnya. Ada banyak peristiwa sebenarnya yang menjadi titik balik di mana saya akhirnya bisa bangkit ya teman-teman. Yang salah satu itu ada kejadian yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi itu menjadi titik balik di mana saya bangkit dan saya mulai mengerti apa itu hidup yang berarti. Ya. Teman-teman, ada satu teman saya, ini senior saya, waktu saya sakit dulu, saya terbaring sakit, lumpuh di rumah sakit, lalu ya masih di rumah sakit. Saya lumpuh total teman-teman ya. Mungkin saya sering cerita ini. Yang bisa saya gerakan itu hanya bagian leher saja, dada ke atas, satu tangan juga nggak bisa bergerak, satu tangan saja yang bergerak. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Rasanya ya wajar dong kalau saya putus asa, wajar kalau saya tidak punya pengharapan, wajar kalau hari-hari saya hanya dipenuhi dengan mengasihani diri sendiri, kan seperti itu. Ya. Tapi hari itu ada satu teman yang sebenarnya dia sudah beberapa kali, dia lumayan rajin besuk saya, doakan saya, kuatkan besuk saya. Tapi hari itu waktu dia besuk saya ingat sekali dia besuk dengan wajah yang berbeda. Ya, dia kelihatan agak serius seperti itu. Terus dia ngomong agak keras dengan saya. Dia bilang karena dia lebih dia senior gitu, dia bilang, "Yani,
kamu harus bangkit, dia bilang gitu ya. Ya saya ngerti ya. Ya saya harus bangkit, tapi gimana gitu kan. Saya dalam hati hanya bicara gitu saja. Kamu harus bangkit. Kamu nggak bisa seperti ini terus, putus asa, hilang pengharapan, itu nggak akan bisa menyelesaikan masalahmu, itu nggak akan bisa mengubah hidupmu. Terus kamu harus bangkit, kamu betul-betul serahkan hidupmu sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, serahkan hidupmu di tangan Tuhan, dan percayakan hidupmu di tangan Tuhan. Saya mulai tangkap kata-kata itu, kemudian dia mulai sampaikan seperti ini. Dan mulai lakukan sesuatu yang bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi lakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan, tapi itu untuk orang lain. Saya pikir apa? Dalam kondisi seperti itu ya teman-teman, saya lumpuh di rumah sakit, udah banyak pikiran, saya udah mikirin nanti biaya bagaimana, hidup saya bagaimana, masa depan saya bagaimana. Pikiran saya terus ke diri saya sendiri, saya takut, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Sedikit pun nggak ada ide, nggak ada kepikiran untuk melakukan sesuatu buat orang lain. Ya. Tapi teman saya itu bilang, kamu harus lakukan sesuatu buat orang lain, jangan hidup buat dirimu sendiri. Itu cara kamu bisa bangkit. Ya saya bilang, apa mas? Saya kan begini, saya bilang. Kamu tunjukkan bahwa kamu punya pengharapan. Kamu tunjukkan bahwa kamu percaya, punya iman sama Tuhan, percaya, dan kamu nggak putus asa. Wajahmu itu wajah putus asa. Wajahmu itu wajah nggak memancarkan pengharapan. Dia ngomong keras hari itu ya. Ini besok orang sakit malah marah-marah begitu kan. Jadi akhirnya teman-teman itu saya tangkap dan saya mulai renungkan. Dan akhirnya saya pikir ini benar. Saya seorang hamba Tuhan waktu itu kejadian ya. Saya sakit, saya banyak ngerti firman Tuhan, tapi saya betul-betul kecewa dengan Tuhan saat itu. Saya marah juga bahkan sama Tuhan ya teman-teman. Saya putus asa, tapi akhirnya saya tahu ini nggak benar. Saya harus minta ampun sama Tuhan dan saya mulai membereskan hati saya teman-teman, dan saya mulai berpikir apa yang harus saya lakukan buat orang lain. Dan di kesempatan berikutnya teman saya besok lagi dan saya tanya, mas apa yang saya bisa buat untuk orang lain? Dia bilang, paling tidak kamu bisa tersenyum buat orang lain. Tunjukkan bahwa kamu sudah selesai dengan masalahmu, kamu punya pengharapan, kamu nggak putus asa lagi. Teman-teman, saya mulai lakukan itu. Saya mulai lakukan hal yang sangat sederhana. Saya pikir saya sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain harusnya. Dan saya punya alasan yang kuat untuk hanya mikirin diri saya sendiri. Ya, nggak ada tempat harusnya untuk melakukan sesuatu buat orang lain saat itu. Tapi dari situ saya seperti dibukakan, dapat pencerahan, dan saya mulai lakukan sesuatu yang sangat sederhana. Saya mulai senyum setiap ada teman yang besuk, saya tunjukkan bahwa saya punya pengharapan. Saya mulai ada gairah hidup, saya mulai tunjukkan saya ada semangat. Saya ekspresikan itu, saya tersenyum, saya tunjukkan bukan wajah putus asa pada saat itu. Teman-teman, saya ingat ya, sejak itu dan itu saya lakukan dari hati ya teman-teman. Sejak itu saya itu waktu itu dirawat di Bangsal, hanya 3 kali, rumah sakit umum. Jadi nggak disiplin gitu, besoknya nggak pakai jam, sebenarnya ada jadwal jam tapi nggak pakai jam. Bisa siang malam orang ada di situ. Itu di Bangsal kelas 2, 3 kamar, tapi hanya bednya diisi 2 orang, 2 pasien termasuk saya. Tapi itu kamar yang paling ramai orang besuk. Kamar yang paling ramai orang besuk, karena sejak itu banyak orang besuk, hampir tiap hari ada yang besuk. Tiap hari ada yang besuk, sampai nginep, besuk sampai ramai. Ya, sampai saya ingat si Ahmad ya, si Ahmad itu dosennya Rian, yang waktu itu dia masih kuliah di Jawa, dia datang untuk besuk saya waktu itu. Ya, dia bilang selama dia ada di rumah sakit nungguin saya, ya dia heran aja kok begitu banyak yang besuk saya, begitu banyak yang memperhatikan saya, begitu banyak yang dan kamar ini kok jadi rame, orang bercanda di situ, ketawa ketiwi di situ gitu kan. Jadi nggak seperti ada suasana orang sakit di situ. Nah, terus dia bilang ya aku belajar sesuatu katanya. Aku belajar tentang bagaimana perlunya membangun hubungan. Nah, mungkin dia pikir
itu terjadi karena selama ini saya punya banyak teman, terus bisa bangun hubungan. Tapi saya lihat pengaruh yang paling besar adalah ketika saya mulai lakukan sesuatu yang paling sederhana, bukan untuk diri saya, tapi untuk orang yang ada di sekitar saya. Dan mungkin mereka rasakan itu, gitu ya. Nggak tahu, itu pada betah banget gitu di situ ya, pada betah banget. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Ya tadi saya tanya Rino ya, saya coba tanya Rino ini yang ikut nih apa namanya, ada yang non Kristen enggak, kata Rino sampai sekarang sih masih Kristen semua gitu, jadi nggak apa-apa ya buka ayat ya. Kemarin bro Ronaldo juga buka ayat. Ya teman-teman, jadi hal pertama yang saya ingin sampaikan, yang pertama ya kita harus selesai dulu dengan masa lalu kita, karena nggak mungkin kalau kita nggak selesai dengan masa lalu. Dan juga saya mau sampaikan nanti di tengah perjalanan ketika kita mulai bisa menemukan panggilan, hidup dalam panggilan, bahkan mulai mengembangkan potensi kita, mulai memaksimalkan hidup kita, teman-teman di tengah perjalanan itu bisa, ya ini pengalaman saya, nggak tahu pengalaman yang lainnya, seperti ada celah masa lalu itu menggoda kita lagi untuk kembali lagi gitu ya. Dan itu bisa membuat kita apa namanya, nggak bisa maksimal lagi. Makanya teman-teman coba lihat, kita lihat di Yesaya ya, Yesaya pasal yang ke berapa nih ya? 43. Yesaya pasal 43 ayat 18. Besar banget. Yesaya 43 ayat 18. Ini ayat yang buat saya sih dahsyat ya. Tapi ayat ini hanya bisa berkuasa, bekerja dalam hidup kita kalau kita bisa nangkep ya, maksudnya kita praktekkan itu gitu ya. Jadi Yesaya pasal 43 ayat 18, saya bacakan ya teman-teman. Firman-Nya janganlah, gitu ya. Tuhan bilang jangan. Ya ini memang larangan ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi ini dulu. Ya, ayat 18 dulu. Jadi artinya kita harus beres dulu dengan masa lalu. Kita harus selesai dulu dengan masa lalu. Kita harus berdamai dulu. Ya, saya itu sampai di titik di mana saya akhirnya, saya tadinya tertolak. Ketika sakit saya marah dengan keadaan, saya marah dengan diri saya sendiri. Saya bahkan menyalahkan diri saya sendiri, menyalahkan Tuhan. Ya, saya sampai di titik waktu itu ada satu perubahan, saya sampai di titik saya berdamai dengan diri sendiri dan mulai selesai dengan masa lalu. Ya. Nah, itu ayat 18 sebenarnya teman-teman. Jadi beberapa teman-teman di sini mungkin yang sedang berjuang untuk ini, yuk terus berjuang, selesai dengan ini. Ya Rudi, Ko Rudi nanti akan mungkin akan bisa nambahin di bagian ini bagaimana kita beres ya. Ini kebetulan kan orang-orang kita semua. Teman-teman, kalau kita beres di sini itu dahsyat ya, itu luar biasa. Nah, setelah ayat ini selesai, baru ayat 19 teman-teman. Ayat 19 baru itu bisa kita alami. Ayat 19 ya saya bacakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Teman-teman, kalau ayat 18 ini belum selesai, rupanya kita nggak bisa lihat, itu masalahnya. Ya, makanya sebelum ayat 19, Tuhan sampaikan dulu di ayat 18 itu, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan. Fokus kita jangan ke sana lagi. Ya, arah kita jangan ke sana lagi. Ya, selesaikan itu, bereskan itu. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, kalau kita sudah selesai dengan ini, baru rupanya kita bisa lihat. Ya, lihat. Firman Tuhan katakan, lihat. Tuhan bilang, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Wah, ini hebat banget ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Petinggi di Pesat itu, bosnya Rian, ya, saya ingat itu
dia sampaikan seperti ini. Ada statementnya seperti ini. Masa lalu kita itu sama sekali tidak mendefinisikan masa depan kita. Itu luar biasa ya. Masa lalu kita, seburuk apapun, serusak apapun, itu tidak mendefinisikan masa depan kita. Kemudian dia ambil contoh kisah si Rahab. Rahab itu kita semua tahu ya, Rahab seorang perempuan sundal. Kita bisa bayangkan kehidupannya. Ya, ada di Jericho, pasti dia tidak dipandang oleh masyarakat, ya. Ya dia pasti dia sangat tertolak sekali, hidupnya hancur dan lain sebagainya, ya. Dia dipandang rendah dan lain sebagainya. Itu Rahab, ya. Karena memang ya dia punya kehidupan yang bisa jadi alasan kuat untuk orang-orang sekitarnya bersikap seperti itu. Tapi akhirnya Rahab, ya walaupun tidak dijelaskan detail di firman Tuhan, tapi saya percaya Rahab selesai dengan masa lalunya, dan akhirnya Rahab mulai bangkit, dan dia mulai mengalami ayat 19 di pasal Yesaya pasal 43 ini. Dia mulai melihat ada pribadi, yaitu Allah Israel, yang bisa membuat sesuatu yang baru dalam hidupnya. Teman-teman, di Perjanjian Baru itu nama Rahab masih ditulis. Nama Rahab itu adalah salah satu wanita yang ada di garis silsilah Tuhan Yesus. Dia orang yang terlibat, orang yang dilibatkan Tuhan dalam sejarah datangnya Mesias. Peristiwa terbesar yang terjadi, rencana Allah terbesar yang Allah genapi, itu melibatkan Rahab. Tapi itu hanya terjadi karena Rahab sudah selesai dengan masa lalunya. Saya percaya itu. Teman-teman. Teman-teman, rencana Tuhan banyak, rencana Tuhan luar biasa ya. Hari-hari ini saya semakin melihat itu. Saya kemarin senang waktu tema yang disampaikan oleh Naldo itu panggilan. Ya. Buat saya sih, jadi Kristen ya harus hidup dalam panggilan. Ya. Karena itu yang Tuhan mau. Jadi ditebus sama Tuhan itu supaya bisa meresponi panggilan Tuhan. Kalau kita belum hidup dalam panggilan, sebenarnya karya keselamatan Tuhan itu belum lengkap dalam diri kita. Tapi bisa meresponi panggilan, bisa menemukan panggilan kalau kita sudah selesai dengan diri kita. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 katakan Yesus mati bagi semua orang supaya mereka yang hidup tidak untuk dirinya sendiri. Saya kira ini ayat penting yang kita semua harus tahu ya. Saya selalu ulang-ulang khotbahkan itu di gereja, di tempat saya melayani, gerejanya Dio dulu tuh, Pak Gembala yang pindah ke Jakarta sekarang. Jadi saya selalu ulang-ulang sampaikan itu karena konsep keselamatan itu bukan soal hanya dosa kita diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, sudah, enggak. Tapi konsep keselamatan itu termasuk di dalamnya ada panggilan yang harus kita responi dan kita hidup di situ. Nah, baru saat itulah kita memiliki hidup yang berarti, teman-teman. Ya, nah, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Nah, ini menarik ayat kalimat berikutnya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang gurun itu nggak mungkin ada jalan. Padang belantara itu nggak mungkin ada sungai. Itu teman-teman. Ya, padang gurun itu nggak mungkin ada jalan, di padang belantara itu nggak mungkin ada sungai. Ya. Tapi sebenarnya ada. Di situ ada. Di padang gurun itu ada jalan. Di padang belantara itu ada sungai. Cuman kita nggak lihat, itu masalahnya. Ya, hidup kita ini di padang gurun, yang nggak lihat jalan, ya akhirnya muter-muter aja di situ. Ya, buat teman-teman yang merasa hidupnya masih muter-muter di situ, gitu ya, maaf ya. Maaf, maksud saya kok saya masih begini terus, ya. Ya mungkin karena nggak lihat jalan. Ya, di padang gurun ada jalan, teman-teman. Lihat, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tapi kita hanya bisa lihat itu, bisa mengetahuinya ya kalau itu tadi. Makanya itu tadi ya, harus selesai dengan masa lalu dan mulai
mulai hidup berarti buat orang lain. Ya, hidup memiliki hidup yang berarti itu artinya kita memberi manfaat. Hidup kita memberi manfaat buat orang lain dari hal-hal sederhana. Saya mulai belajar dari peristiwa yang tadi saya ceritakan. Di kondisi, jadi teman-teman nggak ada alasan. Aku masih begini, aku belum bisa. Nggak ada alasan. Kalau saya bandingkan dengan diri saya waktu itu, nggak ada alasan harusnya. Saya di kondisi yang nggak bisa ngapa-ngapain. Lumpuh di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, bergantung seluruh hal yang saya kerjakan itu bergantung sama orang lain. Maaf bicara ya teman-teman ya, untuk buang air besar pun harus ditolongin orang lain. Kok mau hidup berarti gitu kan? Mau buat apa gitu? Tapi ya itu peristiwa luar biasa, sederhana tapi luar biasa. Saya bisa belajar, bisa ada sesuatu dan berdampak gitu ya. Orang pada datang rame ya. Teman-teman, Yesus itu kemana pergi selalu diikuti orang rame. Benar ya? Karena dia hidupnya buat orang lain. A17 itu selalu rame karena di situ ada pribadi. Mana lihat dulu wajahnya, dilihat dulu nih wajahnya. Wah, hilang. Karena di situ ada pribadi yang sudah selesai dengan dirinya ya. Di A17 itu ada pribadi yang sudah selesai dengan dirinya dan beri hidup buat Tuhan, buat orang lain, hidup dalam panggilan ya teman-teman. Jadi ya udah itu rame terus ya. Rian nih paling tahu nih, belakangan rumah saya itu rame terus, nggak tahu siapa aja datang gitu ya. Rame ada aja yang datang gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, karena memang saya pengen banyak orang, terus saya bisa melakukan sesuatu buat banyak orang. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita sudah seperti itu, jalan kemanapun kita akan ketemu teman-teman. Kita akan ketemu dengan orang yang perlu kita. Saya itu kalau ke Pangkalan Durian, kemana itu sekarang sudah, kalau orang sakit nyari saya, bukan minta didoakan. Orang sakit nyari saya teman-teman bukan minta didoakan. Minta dibeliin obat. Minta dibeliin obat. Ya udah saya kan akhirnya, oh ada yang lain kok, ada Ati cari obat ini. Terus ini saya browsing, saya sekarang sudah tahu banyak obat ya teman-teman. Oh obat ini, sakit ini buat obat ini, sakit ini buat obat ini, sakit ini buat obat ini. Gitu. Karena kalau bisa saya cari di anjungan saya cari, gitu ya, kasih ke mereka. Jadi itu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan teman-teman, cara pandang kita juga akan berubah waktu kita lihat orang lain. Ya, kita nggak negatif sama orang lain, benar, nggak negatif. Kita akan lihat dia orang yang sangat perlu belas kasihan, perlu ditolong, perlu dikasih sesuatu. Malah saya bilang, aduh, apa nih kemarin dengar sesuatu, ada yang bilang, aduh, oh begini apa nyeritain kesusahannya, saya nggak tahan dah. Saya nggak tahan, tapi saya juga nggak punya apa-apa. Ya udah kan ada teman. Yuk kita PT mau nggak? Kita patungan yuk. Kami cuman 50.000 teman-teman tuh berdua ya. Tapi bisa kasih kebahagiaan buat banyak keluarga di sana. Ya. Dan saya juga belajar ya dari cerita dengan Bapak Kesia, bersyukur buat jemaat ya di Pangkalan Durian itu, yang kalau kita ngomong itu mereka itu begitu respon, antusias, senang dengerin kita ngomong. Baru terakhir saya tahu selama ini rupanya mereka itu hidup setiap hari menemui kesulitan demi kesulitan. Itu yang mereka alami tiap hari. Waktu saya mulai kenal mereka, masuk dalam kehidupan mereka, rupanya hidup mereka itu cuma kesusahan, kesulitan, teman-teman. Dan waktu kita datang ke sana, kita ngomong di atas mimbar ada pengharapan, kita ngomong di atas mimbar ada satu pribadi yang bisa menolong kita, itu rupanya jadi sesuatu yang luar biasa teman-teman buat mereka. Saya lihat itu. Aduh, kalau kita datang ke sana ya teman-teman mau ngomong 3 jam, di sini mungkin 2 jam udah kelamaan. Saya nggak sampai ini, paling 30 menit aja nih. Ya.
teman-teman, tapi di sana ngomong 2 jam mereka tahan karena mereka selama ini betul-betul nggak punya hidup dari kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan. Tiba-tiba datang orang yang bisa memberikan pengharapan. Ya, kayaknya kita di mata mereka itu udah setengah malaikat loh teman-teman. Bener. Ya. Ada ya malaikat botak ya. Bener loh teman-teman. Jadi ya seperti itu, dan akhirnya ketika kita punya orientasi hidup nggak buat diri sendiri, kita punya orientasi hidup buat orang lain, teman-teman, rupanya di situ kita bisa melihat Allah bekerja. Ya, berapa waktu terakhir ini saya sering cerita juga dengan teman-teman yang lain. Sepertinya Tuhan sedang lakukan sesuatu gitu ya. Sekarang kita sudah punya persekutuan lagi. Dulu itu kalau biasa kita ke Pangkalan Durian kan cuma lewat-lewat aja, tapi sekarang tiap pulang itu harus mampir ya. Kemarin Asyung sama Ati juga mampir ke sana, ada satu keluarga. Kemarin nambah lagi. Dulu itu hari itu suaminya ikut, Ati itu ya, suaminya baru ada hari, terus ada anak ibu itu lagi ya. Jadi nambah orangnya yang mau dengar firman Tuhan. Ya, dan saya pernah cerita awalnya itu seperti satu kejadian yang kebetulan aja. Mereka nggak terlalu kenal saya, dan kemarin saya agak kaget. Ada satu orang ngomong, dia heran kok bisa ya Om ya, itu paling anti loh selama ini, paling nggak suka dengan kita, paling anti kok bisa ya katanya. Rupanya yang kita lihat anti, yang kita lihat tertutup, yang kita lihat keras itu rupanya itu bisa terbuka ketika dia dapati ada orang lain yang mulai mau hidup buat, ada seseorang yang mau hidup buat orang lain gitu ya. Teman-teman, kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, itu kita merasa diri kita kurang. Ya, saya belajar seperti ini. Belajar dari orang yang kita kenal semua ya, Papi ya. Tapi itu selalu kalau lihat orang selalu berpikirnya apa yang dia bisa buat untuk orang itu. Nah, orang itu kalau belum selesai dengan dirinya sendiri, dia selalu merasa kurang, perlu diperhatikan. Kalau ketemu orang lain selalu berpikirnya apa yang bisa aku dapat dari orang ini. Tapi rupanya kalau kita sudah selesai, yaitu tadi, selalu berpikirnya apa yang bisa aku buat. Nggak takut rugi lagi, nggak takut kehilangan, tapi selalu berpikir apa yang bisa aku beri, apa yang bisa aku buat. Dan ketika kita berani seperti itu, malah teman-teman nggak kekurangan kok ya. Ya kan gitu ya, pengalaman kita semua ya teman-teman ya, beberapa teman-teman yang sudah lewat dari fase ini nggak kekurangan gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, Yesus itu dia akhirnya bisa melihat sekelilingnya dengan belas kasihan. Kalau murid-murid lihat sekeliling ya orang banyak aja biasa gitu. Tapi Yesus lihat sekeliling itu dengan cara pandang yang berbeda. Dia melihat itu seperti kawanan yang tidak punya gembala, kawanan yang perlu ditolong, kawanan yang perlu mendapat jawaban, mendapat solusi. Itu pandangan Yesus itu. Ya. Dan akhirnya banyak orang ya yang bisa percaya. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi ya ini ya teman-teman yang mau saya sampaikan, dan terakhir mungkin nanti kalau ada diskusi atau ada tambahan silakan. Terakhir seperti yang saya pernah sampaikan di suara di itu, hidup ini kan singkat ya teman-teman ya. Benar ya. Hidup ini singkat. 70 kalau kuat 80 tahun. Ya kan. Malah sekarang nggak nyampe 60 tahun. Berarti jatah saya kalau 60 tahun itu tinggal 10 tahun lagi. Itu ya. Jatah saya nih teman-teman nih. Ya udah, ngapain? Kalau kita hidup di dunia ini sebenarnya mempersiapkan kita untuk nanti bagaimana kita hidup di keabadian, di dunia kekal. Ya udah, di hidup yang singkat ini sayang kalau hanya kita sia-siakan hidup buat diri sendiri. Ya. Yuk kita habisi di hidup yang singkat ini, kita mulai melakukan sesuatu buat orang lain, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu ya teman-teman ya. Baik, saya kira itu saja. Tuhan memberkati, saya kembalikan ke Reno. Oke, makasih Bang Yani. Wah, menarik banget nih. Seru.
Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh dilontarkan langsung, angkat tangan atau tulis di chat. Sementara teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, saya ada pertanyaan nih Bang Yani, boleh ya? Boleh, boleh. Jadi gini, kalau tadi kan aku ngikutin ya, jadi orang itu baru bisa menyadari bahwa dirinya ada satu urgensi perubahan yang harus diambil ketika dia mengalami sebuah krisis, betul ya? Betul. Jadi kecenderungan orang untuk menyadari bahwa dirinya punya masalah itu lebih kepada orang yang ada di titik yang sedang mengalami krisis, Ya. gitu ya. Jadi maksudku, nah pertanyaanku bagaimana dengan orang yang merasa hidupnya tidak ada di dalam krisis? Misalkan gini, wah hidupku baik-baik aja, aku punya kalau pekerjaanku aku lanjutkan terus, aku bisa aman, misalkan kayak gitu. Atau aku punya usaha dan usahaku yakin aku akan aman-aman aja buat hidupku, buat keluargaku, buat suamiku atau buat istriku, buat anak-anakku. Aku yakin itu akan aman. Nah, bagaimana pertanyaan saya? Bagaimana apakah betul orang itu sudah maksudnya gimana ya? Bagaimana menemukan menampilkan sebuah fakta di dalam hidup orang yang seperti itu? Apakah hidup saya sudah cukup berarti? Itu gimana? Apakah perlu dia mengalami sebuah krisis atau gimana Bang Yani? Itu sih Ya. pertanyaan. Oke. Nanti saya coba jawab, tapi kalau teman-teman yang lain mungkin punya pengalaman atau mau nambahkan boleh ya. Ya, memang kalau seseorang itu masih bersikap seperti itu, nggak pernah menyadari, dia selalu merasa bahwa hidupnya ya oke saja, nggak ada masalah gitu kan, sedang tidak dalam krisis, yang penting dia baik-baik saja seperti yang Reno sampaikan tadi, memang ya itu tadi, nggak pernah bisa menyadari masalah dan mulai bangkit untuk mulai memiliki hidup yang berarti. Dan biasanya memang akhirnya Tuhan bawa sih, loh. Tuhan bawa. Kalau kita semua coba belajar dari pengalaman masing-masing ya, sebagian besar kita itu dibawa dulu ke situ kan, betul nggak? Ya kan, dibawa dulu ke situ, baru akhirnya kita sadar. Ya, kadang-kadang memang pukulan Tuhan itu sampai betul-betul kayak saya dihajar, betul-betul dihajar benar-benar sebenarnya sebelumnya ya mungkin saya nggak tahu, ini kan Tuhan yang lebih tahu. Sebelumnya kan sudah banyak belajar dari sering dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan ya. Buat saya orang yang nggak sadar dengan kondisinya itu sebenarnya dia walaupun dia kelihatan baik itu sebenarnya hatinya keras. Ya, kalau orang itu hatinya lembut nggak perlu dihajar kan, nggak perlu mengalami krisis. Dibilangin aja, diomongin aja, dia dengar firman langsung nangkep, langsung dia oke, siap, aku mau begini. Itu orang yang hatinya lembut. Tapi kalau orang itu yang hatinya nggak lembut ya itu tadi dia ngerasa dia oke saja kok, baik-baik gitu kan, nggak ada masalah. Ya jadi ya sudah gitu kan. Dan akhirnya nanti ya Tuhan sendiri yang dengan cara Tuhan lakukan sesuatu, Tuhan pukul mungkin, dibawa ke satu masalah ya. Nah, sampai akhirnya di titik itu. Ya, makanya ada teman-teman yang bangkit, terus mungkin jatuh lagi ya dihajar Tuhan lagi, kira-kira kan gitu ya. Bangkit lagi ya Tuhan terus tunggu kita. Tuhan terus tunggu kita sampai akhirnya kita mengambil satu keputusan total untuk betul-betul selesai, tinggalkan, berdamai dan akhirnya serahkan hidup total sama Tuhan. Jadi memang seperti itu sih ya Bro Reno ya. Mungkin ini bisa menjawab ya dari saya. Tapi kalau ada teman-teman dari lain boleh silakan. Ada mungkin dari teman-teman yang lain. Tadi Korudi udah manggut-manggut tuh. Udah manggut. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ayo diskusi teman-teman. Seperti orang Israel biar pinter. Ini nggak ada pertanyaan nih.
Jadi penjelasannya Bang Yani emang udah padat banget sih gitu. Jadi dari krisis, menghadapi krisis, bangkit, menemukan jawaban, lalu klimaksnya gitu. Klimaksnya itu yaitu tadi yang di 2 Korintus tadi, apa hidup untuk orang lain gitu ya Bang Yani ya. Ya, Ketika hidup kita buat tidak Tuhan. memikirkan hidup diri kita sendiri, disitulah kita baru teruji apakah hidup kita benar-benar bisa berarti atau enggak. Ya, oke. Jadi udah padat, udah bisa ditutup apa gimana nih? Kalau ada pertanyaan ya kayaknya ya. Saking bagusnya materinya nggak ada yang nanya Bang Yani. Jadi Oh, udah gitu ya. keren banget penjelasannya. Gino mau Tapi- nanya nih, Gino mau nanya. Malu-malu. Nggak Ayo. Nggak ada. Tadi nyenggol-nyenggol. Tapi salah satunya saya itu terinspirasi dengan tulisannya si Mika di Facebook baru-baru ini, yang 2 Agustus tuh. 2 Agustus itu keren itu. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ada dari krisis kan berubah ya. Jadi satu titik balik dari yang tadinya pasien sekarang justru nolongin orang gitu kan, itu hebat banget sih. Ya, semua kita sih saya kira ya. Cuman memang harus terus berjuang. Berarti sumber yang menulis, yang bikin sumber tulisan itu harus sharing juga nih. Oh iya, boleh. Ada apa dengan 2 Agustus gitu kan? Ya, betul. Kasih Lebih pas kalau langsung ngomong ya. Betul. Ya, saya bagilah. Apa ya? Apa nih Bang? Yang 2 Agustus itu. Oh 2 Agustus. 2 Agustus itu apa? Kalau siapa Nikodemus tanya lahir, bagaimana cara lahir kembali lagi ya, saya pikir ya 2 Agustus itu kelahiran saya kedua gitu setelah 24 Mei. Jadi ya itu bagian yang memang benar-benar saya nggak tahu nih, ini baru kepikiran ya, saya baru kepikiran tahun lalu saya baru keluar dari kampung Natai Raja. Tahun ini ya saya sih terharu ya sama hidup saya sendiri sebenarnya. Tahun ini kemarin saya tuh keluar dari rumah itu saya minta Nanda yang foto. Itu saya mau ngantarin Nanda. Jadi Nanda sekarang lagi berobat di Rumah Sakit Abdul Aziz, jadi saya ngantarin dia. Jadi sebenarnya saya lupa dengan 2 Agustus, tapi yang ngingetin saya itu Facebook juga. Jadi ada pengingat pas saya buka pagi-pagi, oh iya ya. Dan saya akhirnya dikasih tugas juga baru sama Bang Naldo. Nggak nyangka aja gitu dengan 2 Agustus yang begitu berkesan gitu. Dari tahun lalu saya di Natai Raja, saya fotonya di depan rumah baca. Rumah baca pertama kali yang saya kunjungin juga itu di situ. Terus foto tahun yang kedua itu sekarang ada di rehab gitu, di panti rehab. Dan saya bisa dibilang saya adalah orang baru di dalam dunia melayani. Walaupun saya sudah saya sudah gabung di dalam dunia pelayanan itu sudah dari 2016, tapi saya nggak menganggap itu, saya hapus 3 tahun itu dari 2016 sampai 2019. Saya menganggap ini saya baru pertama kali memberi diri sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan gitu di dalam bumi ini. Jadi memang benar-benar 2 Agustus itu benar-benar berkesan buat saya, kayak tadi Kak Yani juga bilang. Jadi ya susah sih sebenarnya sampai saya harus tulis seperti itu. Susah, maksudnya tulisnya tuh cuma hanya sekitar butuh waktu 5 menit gitu. Tapi perjalanannya saya, berdarahnya saya itu 2 tahun gitu, 2 tahun dan sakit. Tapi saya nggak pakai alasan rasa sakit itu supaya saya nggak bangkit gitu. Justru dengan rasa sakit itu sampai, saya pernah cerita ke Ati gitu, waktu kita di jalan di motor, saya pernah cerita ke Ati, saya bilang, saya lagi diterpa nih, saya lagi dihantam. Tapi di satu sisi saya kayak buka dada gitu. Saya buka dada sampai pukul darah ini, Tuhan ini saya gitu, habisin saya gitu, hancurin saya
sampai benar-benar habis gitu. Suka-sukamu Tuhan gitu. Jadi akhirnya nyanyiin lagu yang suka-sukamu Tuhan itu benar-benar gitu. Apa ya? Jadi benar-benar ngerasain suka-suka Tuhan aja. Tuhan mau bawa kemana? Tuhan mau atur apa sama hidup saya gitu. Jadi menyerahkan diri di masa-masa krisis itu penting ya. Jadi udahlah jangan kalau kata Bang Yol jangan sombong. Udah sampai situ aja. Kalau memang masih mau berusaha dengan kemampuan sendiri ya patah lagi, hancur lagi nanti gitu. Jadi ya buat yang lagi mengalami masa krisis itu baik dan lagi berjuang untuk keluar dari masa krisis dan frustasi di situ itu juga baik gitu. Jadi ya jangan menyerah gitu. Itu cuma sementara. Nggak ada yang abadi, rasa sakit nggak ada yang abadi. Jadi kalau memang sakit dan itu memang baik karena dasarnya mencintai Tuhan, sikat. Jangan kasih kendor. Ya Bang, Anthony Robin, mantap. Ya itu aja Bang, kayak ini. Oke, makasih Mika. Ini Ya. balik lagi pertanyaan ini dari Mika, orang yang lagi menghadapi krisis. Lalu pertanyaan saya, gimana kalau orang yang nggak menghadapi krisis? Gimana caranya supaya punya gregetnya gitu? Gimana Bang ini? Mungkin Bang Naldo lah atau Korudi nih bisa bantu jawab pertanyaan saya nih. Pertanyaannya belum terjawab nih. Kalau misalkan saya dalam kondisi saya nggak ada krisis, gimana caranya supaya saya ada greget di dalam diri saya kayak mau menempatkan diri saya di dalam krisis itu gitu loh. Ya, ini kita diskusi ya. Jadi kita diskusi Ya. menarik. Ya. Jadi ingat lagu Aku Berserah gitu ya pada Yesus gitu ya. Kalau kita lagi susah nyanyi lagu itu enak tuh, Aku Berserah. Ya, lagi di titik paling rendah tuh kalau nyanyi Aku Berserah tuh udah benar-benar angkat tangan tuh. Cuma kalau kita lagi kaya, banyak duit, kita punya jabatan, punya status, punya hal-hal hebat lah, nyanyi lagu Aku Berserah itu nggak ada artinya tuh. Ya mungkin kayak maknanya kurang gitu. Ya bernyanyi tapi kayak nggak kurang greget gitu ya. Ya kita nggak bisa taruh orang itu maksudnya kayak memaksakan orang dalam situasi yang enak dan nyaman untuk merasakan sense of crisis itu nggak bisa. Karena hanya orang yang punya dalam sudut ketika sedang terpojok itu baru punya namanya sense of crisis. Ya, kalau bilang kayak gue lagi nyantai, bagaimana supaya gue merasa diri hidup gue berarti, ya kita nggak tahu, orang itu nggak bakalan dapat itu sense kayak gitu tuh nggak dapat gitu ya. Kalau tadi kayak ini saya senang sih kalau kayak ini cerita dengan masa lalu dan hal-hal yang udah dihadapin. Saya cuma ingat kayak kalau arti hidup yang berarti itu artinya punya peran sih dalam hidup ini. Peran apapun itu. Ya, masing-masing kan kita nih dari yang anak kecil kemudian transisi menjadi remaja, bertransisi menjadi dewasa, kemudian menikah, punya anak, punya pasangan atau apapun itu, kita kan prosesnya bertransisi. Dan setiap transisi itu kita memiliki peran. Peran kita ini sekarang multi peran. Dimanapun saya multi peran nih, saya sebagai suami, saya sebagai ayah, saya sebagai kanselor, saya sebagai sahabat, saya sebagai apapun itu tanggung jawab yang dipercayakan. Kita ini multi peran gitu. Dalam setiap multi peran yang diberikan, yang dipercayakan itu harusnya itu berarti di setiap peran itu. Masalahnya kalau kita dikasih peran, kemudian kita nggak berarti kita tuh memang nggak punya sense of crisis. Di dalam hati kita itu memang nggak ada sesuatu yang terpojok gitu. Dalam diri kita itu peran kita itu ya, maksudnya nggak ada sesuatu hal yang membuat dia untuk memiliki rasa perhatian sama orang atau kayak apa yang harus aku kerjakan gitu. Ya kan saya udah pernah bilang ya, sekarang saya setiap bangun pagi saya selalu bilang saya ini muridmu Yesus, hari ini aku ngerjain apa. Setiap mau tidur saya selalu ngomong, Tuhan hari ini terima kasih gue jadi murid lo. Dan setiap hari beberapa bulan tuh ngomongnya begitu terus gitu. Ya. Ini sebenarnya malam ini ada 3 Zoom nih. Ini masih ada 1 Zoom, ini ada 2 Zoom gitu ya. Tapi saya tahu maksudnya dalam peran-peran ini saya tahu mana saya utamakan gitu. Saya mengutamakan ini gitu kan. Zoom 2 Zoom ini saya bisa tinggalin. Ya, cuma numpang nama aja kan. Ya yang penting ada Rudi gitu kan. Tapi saya lebih senang ada di sini. Jadi gitu sih maksudnya kayak dengan kita bermulti peran, kita kemudian tahu menempatkan diri, kita tahu di mana kita bisa berarti dalam peran-peran tersebut. Kita kan jadi ini kok, maksudnya kayak
kita akan rajin mengerjakan peran itu. Kita akan aktif, kita akan habis-habisan kayak tadi kata Mika, waktu dia sudah menemukan dirinya, dia sudah menemukan peran yang berarti, peran yang harus dia lakukan, ya dia habis-habisan. Kalau seseorang nggak dapetin peran dalam hidupnya, ya dia nggak bakal habis-habisan. Ya hidupnya begitu aja. Ya tanya Gino lah, Gino yang udah lama. Ketika dapat peran gitu ya, yang diberikan untuk pengembalaan, dia habis-habisan dalam pelayanan pengembalaan. Misalnya Gerald, misalnya di dalam pelayanan ini dikasih peran sesuatu, peran yang baru dalam kehidupan dia, dia akan habis-habisan. Di situ dia membuat hidup dia berarti. Cuma waktu kita dikasih peran, kemudian kita nggak jalankan, ya hidup kita kosong gitu-gitu aja. Ya maju enggak, mundur pun enggak, ya stuck di situ-situ aja. Apakah itu salah? Ya enggak juga salah. Cuma kasihan aja dengan hidupnya. Ya dari saya sih demikian. Coba dari anak mentor saya, Gilbert. Sembunyi dia. Saya dong. Aduh, Roland tuh diskusi. Ayo, biar kayak orang Israel kita pintar. Kalau orang Israel tuh pintar karena diskusi tuh. Kalau dari saya sih yang seperti kayak yang Bang Reno bilang tadi ya, bagaimana kalau kita secara pribadi melihat dalam kekrisisan, dalam mengiring Tuhan, lalu kok kita lihat orang lain mungkin nggak sama dengan kita. Kalau saya pikir sih memang kalau ada sesuatu yang krisis dalam hidup kita tentang untuk merubah sesuatu menuju seperti Kristus, ya memang itu keharusan. Apalagi kalau background latar belakangnya itu yang memang kehidupannya memang bertolak belakang dengan berjalan dengan Kristus. Nah pasti Tuhan izinkan salah satu krisis itu menimpa. Karena memang manusia kalau nggak ditimpa agak susah memang. Nah lalu, ya saya tadi, Rahel juga bilang sama saya juga pernah melihat orang seperti itu. Kenapa ya? Saya ini kok kayak orang asing, kok kayak orang lain, lihat orang lain tuh kok enak-enak banget ya dalam mengirim tuh, kok saya ini kok jadi kayak berat. Lalu saya bilang ya, kita nggak perlu membandingkan orang lain dengan kita. Karena memang kalau kita sadar kita krisis itu dalam menuju untuk makin sempurna seperti Kristus atau mungkin lebih baik lagi untuk menjadi seperti Kristus, ya itu berarti ada sesuatu yang Tuhan titipkan atau Tuhan kerjakan dalam hidup kita karena kita syukur masih sadar, supaya kalau kita nanti sadar ada sesuatu yang akan diberikan tugas. Nah pertanyaannya, kalau orang yang nggak merasa krisis dalam hidupnya itu tergantung. Nah, ya banyak juga orang dalam pelayanan mungkin dalam kehidupan sehari-hari nggak pernah mengalami krisis. Jadi memang itu kalau saya bilang sama Rael, ya kita nggak usah melihat orang yang lebih baik, nggak pernah krisis seperti kayak kita. Makanya saya bilang, ya kita selesaikan krisis kita ini, kita selesaikan, waktu kita selesaikan krisis ini, lalu ada pekerjaan yang mungkin yang Tuhan inginkan, ya pasti juga dalam kehidupan ini, setelah dia berubah pun, pasti tetap ada krisis. Makanya saya bilang, ya sampai mati pun krisis itu harus tetap ada, supaya selalu tunduk lagi. Karena kalau dalam mengiring Tuhan atau mungkin ada sesuatu pekerjaan untuk Tuhan nggak pernah mengalami satu kekrisisan, ya mungkin berarti ya saya bilang sih mungkin nggak zona nyaman, berarti itu bukan pekerjaan Tuhan. Karena memang kalau mengikuti pekerjaan Tuhan memang selalu dalam krisis memang. Karena memang kita akan jadi manusia yang sangat berbeda daripada manusia umumnya. Jadi manusia-manusia yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan itu pasti sangat berbeda. Meskipun kalau disejajarkan secara garis depan atau 5 orang semuanya sama di depan sama-sama pelayanan, pasti secara pribadi pasti berbeda. Saya bilang sama Rahel, kayak kami berdua sebagai suami istri juga krisisnya sangat berat juga. Cuma memang ya kalau saya bandingkan dengan orang lain, kenapa ya di dalam orang lain kalau nggak krisisnya kayak kami kok kayak bingung banget ini, kayak tertekan terus gimana ini cari jalan. Tetapi kami berpikir ya anggap saja simpelnya ya ini untuk Tuhan, makanya saya harus selesaikan krisis ini supaya nanti datang krisis yang baru lagi ada pelajaran yang kita dapat dari krisis sebelumnya supaya terus untuk Tuhan. Ya mungkin kira-kira begitu sih dari saya, kalau kira-kira ya saudara-saudara bisa mengerti. Sekian dan terima kasih sih. Mantap, Le. Ada lagi yang lain?
Ya, mungkin saya mau tambahin ya, tadi waktu Roland sampaikan itu, saya ingat di Matius pasal 8 itu, ayat 19, 20, Yesus bilang seperti ini ya. Jadi teman-teman memang kalau kita belum masuk ke yang tadi disebut sebagai kondisi krisis, nggak bisa kalau kita ketemu Tuhan. Dan sebenarnya waktu kita ikut Tuhan pun itu kita terus akan ada di kondisi itu sebenarnya. Karena di Matius 8 ayat 19, 20 saya bacakan ya. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini panggilan nih sebenarnya ya. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Dia meresponi panggilan. Tapi Yesus bilang seperti ini. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Bayangkan ya. Jadi jangan berharap ada zona nyaman kalau kita ikut Tuhan. Jangan berharap ada zona nyaman kalau kita hidup dalam panggilan. Ya. Jadi memang akan seperti itu. Makanya malah ya harus terus siap dengan kondisi krisis. Karena justru krisis itulah yang membuat kita makin kenal Tuhan, makin dekat Tuhan, makin bisa ngalamin Tuhan. Ya. Selama tidak ada krisis ya sulit. Terus untuk buat dia untuk akhirnya bisa bangkit atau apa ya memang kebanyakan sih masuk ke krisis dulu bro, kebanyakan. Jadi seperti itu ya, kayak tambahan aja nih biar makin pintar. Ya, mungkin sedikit lagi sih saya sih Bang. Ya. Saya penutupan nanti. Enggak. Jadi saya mulai berpikir juga, sama juga saya awal-awal mungkin di tahun-tahun 2014-2013, saya berpikir memang ada juga bagian krisis yang harus dimengerti. Contohnya saya dulu krisis itu karena bagian dari dosa. Jadi saya itu sangat krisis sekali, contohnya saya singkatkan dulu, ketika dalam satu narkoba, secara pribadi, naik, tumbang, naik, tumbang. Tapi saya nggak sampai-sampai pala untuk stop untuk mengenal Yesus, untuk berjalan bersama Tuhan. Lalu saya sangat sering kali waktu masih awal-awal itu krisis karena jatuh dalam dosa. Saya pikir itulah yang saya pikirkan tadi waktu saya lihat orang, kenapa ya kalau lihat orang-orang itu yang bisa langsung stop, langsung gitu, langsung bisa berjalan sesuai dengan apa yang hidupnya inginkan. Kenapa saya berkutak-katik masuk krisis, jatuh di sini, jatuh di sini. Nah, itu mungkin bagian krisis dulu yang saya alami waktu pertama-tama kali untuk berhenti sesuatu yang mungkin tidak berkenan untuk Tuhan. Lalu sekarang saya masuk dalam krisis berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mungkin yang harus ya diperhatikan juga krisis dalam konteks apa yang harus saya bisa bicarakan. Karena memang kalau saya bilang tadi itu ya krisis tadi memang ada bagian tertentu, makanya kan tentu krisis dong. Waktu saya berhenti lalu mungkin dalam waktu tertentu bisa jatuh lagi. Jadi saya seperti mati enggak, hidup enggak. Tapi di balik itu ada pengharapan bersama dengan Tuhan, selesaikan. Makanya saya bilang waktu kita selesaikan krisis yang satu ini, lalu kita akan masuk ke krisis yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan sampai nanti mungkin sampai mati bersama dengan Tuhan. Ya krisis itu pasti akan terus ada sih. Ya, itu sih ya. Ya, terima kasih. Rian kayaknya mau nambahin tuh Rian. Ekspresinya kayak udah mau nambahin tuh. Bapak mau nambahin? Sama aja sih, kayak. Saya apa ya Kak ya? Bang Yoel. Saya mau nambahin nih, Kak, pengalaman saya. Jadi benar yang kata Kak Yani ya, kalau misalnya kita hidup di jalan Tuhan pasti ada krisis. Karena Yesus sendiri bilang, sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari. Jadi
sangat tidak mungkin nggak ada krisis. Jadi kalau misalnya kita merasa hidup kita nggak ada krisis, perlu dicek gitu. Apakah kita berjalan di jalan Tuhan atau kita sedang berjalan menurut kehendak kita sendiri gitu. Itu sih yang paling simpel saya alamin, karena kekristenan yang saya alamin saat ini bukan soal mengerti, tapi bukan dari tidak mengerti menjadi mengerti, tapi dari nggak bisa menjadi bisa. Dari tadinya nggak bisa mengasihi orang, bisa mengasihi orang. Jadi begitu ngadepin krisis-krisis seperti itu, menyatakan bahwa saya nggak mampu, dan saya datang sama Tuhan, dan Tuhan itu hidup nolong saya. Karena saya ini orang yang agak-agak gimana gitu ya, terus diperhadapkan dengan keadaan sekarang di Singkawang. Mungkin beberapa orang tahu krisisnya kayak gimana, Bang Reno juga tahu siapa yang jadi krisisnya. Cuma begitu saya melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, buat saya krisis ini penting gitu. Dan saya sadar bahwa saya nggak mampu Tuhan mengasihi orang lain, misalnya kelakuannya seperti ini gitu. Tapi akhirnya Tuhan tuntun dan Tuhan kasih kekuatan buat saya belajar, bukan melihat dia, tapi seperti yang Kayani bilang tadi, melihat dengan cara pandang Tuhan gitu. Kita punya belas kasihan, meskipun kadang ya nggak 100% bisa bertahan terus seperti itu. Kadang ada alam bawah sadar kita muncul, kok dia begini ya? Gitu. Yang saya alamin begitu sih. Jadi krisis itu memang pasti terjadi kalau memang kita jalan di dalam kehendak Tuhan. Yesus juga bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi kan Bang Aldo sering bilang itu juga, bahwa semuanya letih lesu dan berbeban berat. Kalau memang dia tidak datang, ya memang berarti dia nggak sadar. Dan dia tidak mendengar kabar dari Tuhan itu sendiri. Gitulah kira-kira. Semoga membantu. Terima kasih ya. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Ronaldo? Udah oke sih, ini udah penuh nih, udah siap pengen di dalam krisis nih langsung. Udah Ini Bang, malu. kesini. Jangan. Kesini Bang, kesini Bang, ayo. Oke, jadi ini ada tambahan lagi dari Ceci, dari chat saya bacain ya. Krisis atau pemurnian membuat kita dipagari oleh kehendak Tuhan karena ada penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Wah, berarti udah dapat pemahaman-pemahaman semua nih. Saya ada sedikit pikiran sih. Jadi tadi kan pertanyaan saya itu sebenarnya kan bukannya ke betul yang Roland sampaikan dan dia bilang juga bahwa kalau hidup di dalam Tuhan pasti ada di dalam krisis. Betul, saya setuju banget. Nah, maksud saya karena saya pernah di titik bahwa hidup saya nggak ada krisis, hidup saya aman-aman aja, lalu sampai Tuhan buat krisis. Maksud saya gini, alangkah lebih baiknya kalau misalkan krisis itu, karena buat saya pribadi sebenarnya gini, menurut saya semua orang itu ada di dalam krisis sebenarnya, baik dia sadari atau tidak disadari, baik dia mengakui atau tidak mengakui, sebenarnya semua orang hidup di ujung jurang, di tepi jurang. Hidup itu seperti berdiri di tepi jurang. Jadi kapan waktu aja tanpa ada pegangan yang kuat, dia bisa jatuh dalam waktu sedetik, dalam waktu sekejap. Gitu. Nah, maksudku kayak tadi aku menangkap sedikit-sedikit potongan dari Korudi, tadi ada peran dalam kehidupan bersosial masyarakat, betul ya, bahwa orang kita itu harus ada perannya, gitu. Harus punya peran di dalam kehidupan bersosial masyarakat. Lalu orang yang hidup di dalam Tuhan itu harus pasti ada krisis. Nah, berarti kan bisa dibilang begini, ketika orang tidak merasa bahwa hidupnya ada di dalam krisis, berarti hidupnya sebenarnya terancam untuk rusak gitu. Nah, kalau benar begitu, bukankah kita ini punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa pesan krisis ini gitu.
Maksudnya seperti yang apa ya? Yang dikerjakan oleh para rasul di kisah para rasul itu mereka hidup di dalam krisis dari awal sampai akhir. Selalu ada di dalam krisis. Maksudnya berarti betul nggak sih kalau berita Injil ini sebenarnya berita tentang krisis, berita tentang sebuah sukacita yang ada di dalam krisis, atau kebalikannya gitu? Gimana teman-teman? Bang Yani lah, Bang Yani, Bang Naldo, Rudi gimana? Perlu kayaknya Sifu perlu Sifu yang bicara. Iya, kayaknya kita perlu menyampaikan pesan krisis itu gitu ke masyarakat. Karena orang di dalam pandemi aja masih banyak yang petantang-petenteng, kayak nggak ada di dalam krisis. Padahal pesan krisisnya udah benar-benar nyata di depan mata kan gitu. Itu contoh lah, contoh kecil. Ya mungkin teman-teman yang lain ada pendapat. Kayaknya perlu tema khusus untuk sesi khusus untuk membahas tentang mengikut Tuhan itu krisis. Jadi temanya krisis. Ya. Nah, Ini yang berarti. udah dapat tema baru. Thank you Reno untuk hari ini dapat tema baru Di nanti. minggu depan krisis. Ini kan nyambung ke hidup yang berarti tadi kan. Hidup yang berarti, yang bermakna itu aku melihat bahwa Kayani itu menemukan hidupnya dia menemukan kunci jawaban hidupnya bisa menjadi sesuatu yang berarti ketika dia diperhadapkan dengan krisis. Lalu saya berusaha merefleksikan dalam kehidupan saya, ya, oh iya benar juga ya, karena saya juga orang yang sadar, yang selama ini bebal gitu, maksudnya tambeng sama Tuhan, yang selalu bernegosiasi dengan Tuhan, diperhadapkan dengan krisis berkali-kali tapi nggak pernah mau dengar, dan akhirnya Tuhan buat krisis terus gitu. Saya mengakui gitu bahwa ketika saya di dalam krisis baru saya mau tunduk sama Tuhan. Nah, berarti kan dan saya ini juga masih dalam suatu proses pengen hidupnya punya arti gitu. Pengen hidup saya punya arti yang selama ini saya gitu. Hidup yang berarti, yang bermakna buat orang lain tuh yang dulu dalam pikiran saya enggak lah, itu enggak berarti buat saya. Tapi itu harus diperhadapkan dengan sebuah krisis dulu gitu. Makanya jadi seakan-akan ini kayak temanya di krisis, padahal enggak. Maksudnya ya kalau mau dijadiin tema berikutnya ya silakan aja, Pak Rudi. Narasumbernya lu bro, kalau tema berikutnya narasumbernya lu. Enggak, tapi aku punya pertanyaan gitu. Berarti benar nggak sih kalau kita tuh sebenarnya punya kewajiban untuk menyampaikan pesan krisis ini ke masyarakat, khususnya orang-orang percaya yang ada di zaman sekarang ini, yang di masa pandemi ini, apalagi Ya, mereka yang tambung-tambung gitu. Jangan naruh kijang di dalam kandang harimau. Biarin aja kijang berkumpul dengan para kijang gitu ya. Jadi ya maksudnya ya kijang itu di dalam sekumpulan juga punya arti kok gitu ya. Kalau kita taruh kijang dalam sarang harimau ya dia akan jadi korban. Gitu. Jadi ya maksudnya ini akan menjadi hal yang lebih kita bisa gali lebih dalam nanti dalam tema-tema yang lebih unik, lebih dalam lah arti dari sebuah krisis tadi ya. Tapi hari ini kita ngomong tentang hidup yang berarti. Maksud saya gini, kalau kijang dalam atau kelompok kijang pun mereka juga punya arti kok dalam kelompok kijang itu. Kalau ditaruh di dalam sarang harimau ya, maksudnya dia nggak punya arti lagi. Tetap punya arti. Dia jadi mangsa, jadi makanan buat harimau. Itu peran dia punya arti gitu. Memberi makan buat kelompok harimau. Kayak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sekali lagi ini kan diskusi menarik ya. Sekali lagi kalau kita mau bikin ini kita masih dalam skop lingkungan komunitas kita nih, belum ada orang lain ya. Tapi saya senang bahwa teman-teman masih punya antusias, masih punya keinginan untuk mendengar LB series ini gitu ya. Ini masih lingkungan kita, tapi kita percaya bahwa suatu hari ini akan bertambah banyak orang-orang dari luar bisa kenal kita, bisa ngobrol
Nanti 2 minggu berturut-turut kan kita ngomong ini masih kupas ayat ya. Kalau ada orang luar kita nggak bisa kupas ayat teman-teman. Langsung mereka keluar pelan-pelan gitu ya. Jadi ini mesti ini sih kita mesti apa namanya mulai berlatih juga, mulai berlatih untuk kalau ada orang luar ya. Oke, jadi untuk LB series ini saya mengapresiasi buat teman-teman juga buat Kayani. Terima kasih Kayani, saya kasih tombol reaction inilah cinta buat Kayani tuh. Dia dengan ada sharing pelayanan cerita kehidupannya. Ini kalau mau apa namanya? Kalau mau dibagi-bagi kelompok boleh juga. Aduh, mampus lah si Naldo. Aduh, bro. Kayak nih bro, apresiasi gua. Oh, oke. Ya, terima kasih. Kayak nih nggak lihat telat. Nggak bisa ngomong nih. Intinya teman-teman thank you untuk 3 minggu ya. Kita akan lanjut terus LB series ini gitu ya. Kita nanti coba cari narasumber dari luar, ngomongin banyak hal ya. Hal-hal yang umum, hal-hal yang mungkin bisa menambah knowledge, pengetahuan kita, mengedukasi kita untuk semakin lebih baik lagi. Ya. Buat Naldo mau ngomong apa, Dok? Ngomong apa ya? Nggak ada. Nggak ada sih, udah sangat bagus ya, bagus. Maksudnya apa yang kita dengar kalau kita luangin waktu ngerenungin lagi nanti malam itu pasti banyak faedahnya sih. Ya itu semua buat kita sih akan mengisi hal-hal yang kita perlukan. Jadi ya bagus, thank you buat semuanya sih, buat Kayani sama Reno moderator terbaik sih. Ya. Moderator yang nanti akan jadi narasumber suatu hari nanti. Amin. Ya, thank you juga buat teman-teman yang udah hadir ya. Jadi kayak ada Ceci dari Bekasi, Theo Tinus yang di ini apa? Tinus yang di NTT, ada Jeffrey juga gitu ya, Ida Kardoko. Saya belum kenal dengan Mida Nampu Bolon. Apakah ini ada hubungannya dengan Roland? Iya bang, itu bau saya bang. Hah? Itu bau saya. Bau itu apa? Bau adik dari bapak. Oh, adik dari bapak. Oke, paman ya, paman berarti ya. Enggak, bau. Tante Oh, tante. itu. Namburu, bilang Namburu. Jangan Tante buru. itu. Namburu. Masa paman itu, tulang paman. Ah iya, adik dari bapak, tante. Tante. Salam kenal tante, kami dari komunitas Klub Borneo. Ya, ini kita mau bikin LB series. Ya tante, inilah anak-anaknya kami semua. Kami ini apa namanya komunitas yang bikin rumah baca di pedalaman. Kita Iya, udah bikin, mentor-mentornya Roland juga. ya. Semoga tante juga boleh menyebarluaskan apa yang kami kerjakan di lingkungan tante tentang komunitas kami. Dan Jumat ini teman-teman, gue mau wakilin Naldo ada acara perkenalan kita ya, rehab kita bersama BNN Singkawang ya bro. Iya bro, BNN Singkawang. Mau sebulan sekali nanti. Oke. Ya. Jadi teman-teman silakan join Jumat gitu ya. Tetap Selasa depan kita akan bikin lagi acara ini. Ya. Kenapa ini Aprianus kayak pengen ngomong sesuatu? Oh kagak deh. Oke, saya pikir udah standby pengen ngomong buka kamera. Ya. Oke, kalau begitu Reno silakan ditutup. Oke, thank you Bang Yani, Bang Rudi, Ronaldo, teman-teman semuanya. Jangan lupa kirim buku di alamat yang sudah tertera di chat. Oke, itu aja. Teman-teman makasih buat partisipasinya. Tuhan berkati. Saya serahkan ke Roland dan Rahel ya, hostnya. Thank you. Foto kok. Oke, yuk kita foto dulu semuanya, nyalain kamera seperti biasa. Oke. Hai Kori, wah Kori wajah baru, segar sekali Kori. Grace Oscar, hai. Tinus, Kardoko,
Kangen sekali dengan Ceci. Kau bisa nyala kamera nggak, Ceci? Koko mau foto. Pak Kezia, ada ini, ada NG. NG, ada Pak. Yohana bisa nggak nih? Kalau nggak, oke ya, siap ya. 1, 2, Yohana, belum. siapa? Belum, saya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, Satu lagi, 2. belum bro. Tunggu Apa? Yohana. Yohana di mana? Dia dandan kah? Dandan lagi. Cuci muka. Oh, 1 udah negatif ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Udah wajah. Oke. Ya. Oke. Dadah dulu. Jared bye bye. Jared bye bye. Hey, JJ. Ini terima kasih semuanya. Apa Kezia? Ya. Jerat. Ati. Roland. Anturimba. Rachel. Ian. Rambutnya. Pauda. Ya, Grace. Rambut siapa? Kardoko, Tina, Ida. Baik, Kardoko. Sehat ya semua ya. Ya, thank you Fernando, Nika, Roland. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kardoko. Ya. Mas Dio rambutnya. Ya ampun. Tempelan dulu, tempelin nih. Jidatnya. Tempel manggil. Kardoko. Ya. Di jidatnya ada avatarnya. Lagu baru. Eng. Hey, Halo, JJ, JJ. apa kabar? Do some magic deh, J. J. Roman nongol dekat cewek. Mana magicnya, J? Nih, ini magic. J. Magic. Aku bisa minum banyak air. Oh, wow. Wah, hebat sekali. Wah. Pasti anaknya Papa Rudi.